Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aini. Pernahkah Anda mendengar kisah Sendok, cepat campur susu itu dengan air. Tidak, Ibu, aku takut. Aku takut kalau ini ketahuan. Jangan kau bantah kata-kata ibu. Cepat. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang kejadian ini. Cepat campur susu itu dengan air. Khalifah juga tidak tahu tentang kejadian ini. Wahai ibu, mungkin Khalifah tidak tahu tentang kejadian ini. Dan tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan ya Khalifah Maha tahu, Ibu. Aku takut. Ya, jujur. Jujur adalah satu kata yang mudah sekali untuk diucapkan. Tapi sering sekali dari kita sulit untuk melaksanakan kata ini. Bahkan seringkali kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Sebagai manusia, sudah hal yang biasa kalau kita penuh dengan masalah setiap harinya. Capek dengan aktivitas setiap hari, rutinitas yang kita lakukan. Pusing dengan banyak sekali pikiran dunia. Dan kita tahu bahwa capek, penat, pusing, semua itu dilawan dengan istirahat. Tapi, ya, kita tidak jujur pada diri kita. Kita tahu bahwa kita capek dengan permasalahan yang ada. Dengan aktivitas setiap hari. Kita tahu kita capek dengan pikiran kita yang banyak sekali. Tapi kita diminta istirahat. Kita diminta untuk sujud sejenak. Menyerahkan semua permasalahan kita, pikiran kita kepada Yang Maha Pemberi hidup. Kita istirahatkan tubuh kita. Jujur, dalam satu hari, berapa menit kita melakukan sujud? Bahkan kadang 5 waktu itu sudah cukup bagi kita. Dan kita tidak mau menambah lagi. Ya. Kita paham bahwa kita adalah manusia. Manusia itu katanya makhluk sosial. Iya nggak? Makhluk sosial itu apa sih? Makhluk sosial itu berarti dia suka sekali untuk berkumpul. Dia suka sekali untuk bersosialisasi. Dia tidak mau sendirian. Dia ingin sekali bertemu, berkenalan. Bahkan melakukan atau membentuk perkumpulan dengan orang lain. Ya nggak? Nah, tapi lagi-lagi
kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Diminta untuk menyebarkan selebaran Islam saja, banyak sekali dalih yang kita lontarkan. Astagfirullahaladzim. Untuk berdakwah saja, banyak sekali alasan yang kita ungkapkan. Padahal kita manusia, makhluk sosial. Tapi alasannya kadang lucu juga. Belum kenal lah, belum terlalu dekat lah, sulitlah didekati. Takut kalau dijauhi, takut kalau bisnisnya nanti terganggu, dan ketakutan yang lain yang belum tentu itu terjadi. Padahal yang namanya makhluk sosial senantiasa selalu berusaha untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, tapi begitulah, kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Dari kisah tadi pun kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Salah satunya seperti perkataan Imam Syafi'i yang mungkin sudah kita kenal ya, sering kita dengar. Letakkanlah dunia itu di tanganmu. Artinya meletakkan dunia itu di tangan, itu berarti kita yang menguasai dunia kita. Kita yang bisa mengubah, kita yang bisa membentuk, kita yang bisa mempola bagaimana dunia kita. Tapi ya, kita tahu kata-kata itu, kita bisa menyebutkannya, kita hafal, tapi lagi-lagi kita tidak jujur dengan diri kita. Ada agenda dakwah bertabrakan dengan agenda yang lain, yang itu adalah urusan dunia. Kita lebih memilih urusan dunia. Ada amanah yang diberikan kepada kita. Tapi kita berdalih, kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan keluarga kita, sehingga tidak bisa menerima amanah itu. Astagfirullahaladzim. Sebagai manusia, siapa sih yang gak menginginkan hidup yang bahagia, menyenangkan, berkumpul dengan orang yang dicintai, tidak memiliki masalah. Semua yang diinginkan, semua yang dibutuhkan, semua itu mudah untuk didapatkan. Pasti semua menginginkan itu, bukan? Tapi aneh. Ya, lagi-lagi gak jujur dengan diri sendiri. Menginginkan semua itu.
jauh, jauh dari yang Maha Pemberi hidup. Tapi gak mau taat dengan apa yang diperintahkan oleh yang Maha Pemberi rizki. Apalagi untuk mendakwahkan pada yang lain, apalagi untuk mengenalkan syariatnya pada yang lain. Padahal dengan syariat itulah hidup manusia itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Dengan syariat itulah manusia itu berkumpul dengan orang yang dicintai. Mungkin tidak hanya di dunia, tapi bisa sampai ke surga. Dengan syariat itu juga, apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia itu bisa didapatkan. Tapi kenapa harus dijauhi? Kenapa harus dijauhi? Kenapa kita seperti alergi untuk menyuarakan itu? Ya Allah, hamba adalah manusia. Berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk bisa jujur pada diri sendiri. Ya, setelah ini, yuk kita mantapkan pada diri kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, pastilah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ya, tetap semangat untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu saya Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.